Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan makna kata muhrim dengan makna kata mahram. Hal ini perlu saya jelaskan karena di tengah-tengah masyarakat kita sering sekali terjadi kesalahan di dalam menempatkan kata muhrim dengan kata mahram. Baiklah, kata muhrim secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah ahroma yuhrimu ihroman muhrimun, yang bermakna orang yang melakukan ihram. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, kata muhrim berarti setiap orang yang sedang melakukan ihram, baik ihram untuk ibadah haji maupun ihram untuk ibadah umroh. Selanjutnya, adapun makna dari kata mahram secara etimologi atau secara bahasa, kata mahram juga berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah hurmun, hurumun, hirmatun, haramun, yang berarti menjadi terlarang. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, kata mahram bermakna setiap orang lawan jenis yang haram untuk kita nikahin karena beberapa sebab yang dibenarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Siapa saja mahram kita? Maka Al-Quran surat keempat, yaitu surat An-Nisa ayat 23 dan 24 menjawabnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 disebutkan 13 golongan atau 13 orang yang menjadi mahram dari diri kita. Yang pertama adalah ibu kita, baik ibu kandung maupun ibu tiri. Yang kedua adalah anak perempuan kita. Yang ketiga adalah saudara perempuan kita. Yang keempat, saudara perempuan dari ayah kita. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu kita. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki kita. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Yang kedelapan, ibu yang menyusui kita atau ibu susuan. Yang kesembilan, anak perempuan dari ibu susuan kita atau saudara sepersusuan. Yang kesepuluh adalah anak tiri perempuan. Yang ke-11 adalah ibu mertua. Yang ke-12 menantu perempuan. Dan yang ke-13 saudara perempuan dari istri kita atau saudara ipar perempuan kita. Lebih lanjut di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-24-nya disebutkan lagi satu mahram kita, yaitu istri dari orang lain. Itu adalah mahram. Nah, di antara mahram-mahram yang sudah disebutkan di atas tadi, ada yang sifatnya mahram mu'abbad atau mahram selamanya. Tidak boleh kita menikah dengan mereka seumur hidup. Siapa itu? Contohnya adalah saudara perempuan, anak perempuan, ibu kita. Itu adalah contoh dari mahram mu'abbad atau mahram selamanya. Ada juga mahram mu'aqqad atau mahram ghairu mu'abbad atau mahram sementara. Contohnya siapa? Contohnya adalah saudara perempuan dari istri kita. Bila satu ketika nanti kita bercerai dengan istri kita, maka kita boleh menikah dengan saudara perempuannya, dan itu dibolehkan karena mahram mu'aqqad atau mahram ghairu mu'abbad atau mahram sementara. Nah, yang menarik adalah di ayat di atas tidak disebutkan tentang sepupu. Siapa itu sepupu? Sepupu adalah anak dari saudara dari orang tua kita, baik saudara dari ibu maupun saudara dari ayah. Itu adalah anak dari mereka, anak dari saudara ayah dan anak dari saudara ibu kita. Itu adalah sepupu. Tetapi di dalam ayat tadi, ayat Quran surat An-Nisa
ayat 23 dan 24 tadi tidak disebutkan bahwa mahram kita salah satunya adalah sepupu. Oleh karena itu, sepupu sudah jelas secara tersurat adalah bukan mahram kita. Dengan kata lain, kita boleh menikah dengan sepupu kita. Nah, penjelasan berikutnya adalah tentang saudara susuan. Kita tahu bahwa asal mulanya ibu susuan atau saudara susuan kita itu adalah orang lain. Akan tetapi karena kita menyusu kepada mereka, maka terjadilah hukum yang baru, yaitu saudara sepersusuan atau ibu susuan. Ini ada ketentuannya, ada dua ketentuannya. Yang pertama adalah proses susuan itu terjadi pada saat bayi sebelum berumur 2 tahun. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra jilid 7 nomor 462. Nah, ketentuan yang kedua, susuan itu terjadi minimal 5 kali. Dan sekali susuan harus susuan sampai kenyang si bayinya. Hitung-hitungan kenyangnya adalah ketika si bayi berhenti sendiri untuk menyusui. Baik berhentinya karena dia tertidur saat menyusu, atau dia berhentinya ketika dia memutuskan untuk bermain. Ketika terjadi 5 kali susuan atau lebih, maka baru terjadi hukum yang baru, yaitu anak susuan dengan ibu susuan. Tetapi kalau menyusuinya kurang dari 5 kali, maka belum terjadi hukum yang baru. Antara bayi tersebut dengan ibu yang menyusuinya masih sebagai orang lain, masih bukan mahram. Menyusui sampai 5 kali ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 1452. Nah, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Ingat ya, yang pertama, kata muhrim dengan kata mahram itu maknanya sangat jauh berbeda. Jangan ditukar-tukar lagi penggunaannya ya. Yang kedua adalah sepupu itu bukan mahram, dan itu dijelaskan, disebutkan secara gamblang, secara tersurat di dalam Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.